loh ini apa gitu. Kayak ada sesuatu benda yang dilempar dari seberang danau. Kalau kalau kita pikir kalau lemparan manusia dari seberang danau sana itu hal yang mustahil gitu loh, batu terlalu jauh. Ya, jadi ada kalau di videonya nanti saya kirim videonya. Jadi di videonya itu ada lemparan ke kiri, ada yang mengarah ke Sena. Posisi tiba-tiba kakinya itu seperti ada yang menarik, ngegeser sendiri. Halo, kembali lagi bersama gue Badru Caps Lock. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Bekasi. Beliau ini salah satu host akun YouTuber Jejak Backpacker yang mungkin teman-teman udah tahu semua ya, karena jam terbangnya udah lumayan tinggi guys. Langsung aja ke Bang Ale. Bang Ale, thank you Bang Ale. Bang Badru. Bang Ale ini mau bercerita tentang pengalaman dia saat mendaki Gunung Semeru 2015. Langsung aja kita dengerin ceritanya dari Bang Ale. Langsung mode onani obrolan narasumber malam ini. Oke Bang Ale. Oke Bang Badru. Gimana kabar Bang Ale? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat walafiat. Oke. Gimana pengalamannya Bang saat mendaki Gunung Semeru? Langsung aja atau gimana nih? Langsung aja bebas. Langsung atau aja. memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Ale dari channel Jejak Backpacker. Kali ini spesial banget, saya mau menceritakan pengalaman mistis yang pernah saya alami bersama dua orang rekan saya di Gunung Semeru pada tahun 2015 lalu. Ini spesial banget loh Bang, saya baru cerita ke channel Badru Caps Lock. Wah, pokoknya belum cerita kemana-mana. Perdana nih, gue culik Bang Ale, pokoknya keren. Ya, jadi gini, waktu itu kan saya mendaki 3 orang nih. Salah satunya 2 orang teman saya itu si Sena dengan Reza. Nah waktu itu kebetulan kita ini mau ada acara pernikahan temen. Temen ya anggota TNI lah dulu di Malang gitu. Nah sekalian kita kondangan biar nggak mubazir gitulah. Kita harus ada menikmati mana nih yang enak nih, naik ke Gunung Semeru lah yang dituju. Awalnya itu tadi nggak ada masalah, nggak ada firasat apa-apa sih bakal ada kejadian yang nggak ngenakin gitu. Naik santai aja, kita waktu itu ketemu rombongan dari Sukabumi. Kebetulan rombongan itu ada Wanadri, dia membawa anak-anak Sispala kan waktu itu. Nah kita akrab di jalan, ya udah temen yang satu yang ledekin namanya ini kan, ya udah ngobrol-ngobrol sama si Bapak Wanadri itu sama si anak-anak Sispala ini. Nah terus di perjalanan sampai di mana? Ranukumbolo. Ranukumbolo itu udah sore sekitar jam 4. Kita kan naik jam 8 pagi itu, nyampe jam 4 sore di Ranukumbolo karena waktu itu udah nggak memungkinkan buat lanjut ke Kalimati. Hanya kita mendirikan tenda di sana. Kebetulan sama si yang dari rombongan anak-anak Sispala tadi itu dari Sukabumi. Kita diriin tenda, ya udah di sini aja kata si gurunya si Wanadri itu, sini aja katanya, deket kita aja katanya. Ya udah kita diriin tenda di situ kan. Kebetulan tenda saya, tenda si anak-anak Sispala itu ada berapa, 12 kalau nggak salah, 12 orang dia itu sama gurunya itu tadi kan. Ya udah. Nah menurut cerita kan si Sena ini waktu malam harinya nih Bang, langsung aja ke malam harinya tidur kan. Dia itu ngerasain kan kepala menghadap ke danau. Nah, kepala menghadap ke danau, tiba-tiba kakinya itu seperti ada yang menarik, ngegeser sendiri gitu. Nah ini waktu itu waktu di podcast di saya juga nggak diceritain nih sama Sena karena dia takut kan. Seperti ada yang menarik, gitu.
bangun dikirainnya saya gitu yang narik itu, padahal saya kan udah tidur tuh. Kita satu tenda itu kan bertiga. Saya, Sena, saya, si Reza waktu itu. Kayak ada yang narik katanya. Enggak, apa? Siapa narik gua katanya? Enggak tahu, gua bilang. Ya udah tuh. Nggak diperpanjang obrolan malam itu kan, nggak takut keadaan makin riweuh lah gitu. Ini ya udah lanjut pagi, baru tuh kita main nih bang, main di Ranukumbolo. Jam setengah tujuh itu suasana masih, kalau di Ranukumbolo kan waktu di bulan-bulan Maret itu masih ini ya, kabut itu kan masih lebat banget gitu kan, tertutup tebal banget, masih matahari belum nongol gitu. Ya udah kita foto-foto di pinggiran danau itu. Waktu itu ya masih kayaknya saya masih nyebur deh kaki. Jadi nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang udah mungkin dibully kali ya. Kalau dulu kan masih di sana cuci kaki, cuci muka masih di danau itu. Ya. Kita foto-foto. Waktu itu kebetulan saya masih pakai iPhone. Kan kalau iPhone itu kan waktu tahun itu masih ada yang slow motionnya itu. Jadi saya ngambilin si Sena nih, slow motionin gue dong. Katanya gue mau ya gaya-gaya ini bang, gaya-gaya apa? Silat, terbang-terbang gitu kan, sus gitu kan. Nah, setelah itu gue sorotin. Nah itu nggak ada di video itu, nggak ada apa ya, nggak ada penampakan gitu bang. Nah setelah kita udah selesai foto-foto, selesai bikin video, kita puter ulang. Loh ini apa gitu. Kayak ada sesuatu benda yang dilempar dari seberang danau. Kan Bang Badru kan tahu sendiri gimana danau Ranukumbolo itu lebarnya itu kan. Kalau kalau kita pikir kalau lemparan manusia dari seberang danau sana itu hal yang mustahil gitu loh, batu terlalu jauh. Ya. Jadi ada kalau di videonya nanti saya kirim videonya. Jadi di videonya itu ada lemparan ke kiri, ada yang mengarah ke Sena. Posisi pas dia lagi nunduk gini, batu itu tepat di atas dia. Jadi pas dia nunduk, batu di atas. Bendanya itu kita nggak tahu itu berupa batu atau apa, saya nggak tahu itu bang. Nah setelah itu kan, oh iya apa ini, kita udah langsung panik, langsung takut tuh. Pada saat itu si Reza kan dia masak nih, karena kita ajakin karena buat bantu-bantu masak gitu kan. Nah dia kaget juga kan. Wih seriusan ini bukan editan kan? Ya masa iya gue sempetnya ngedit baru berapa menit gue langsung ngedit gitu, bisa-bisaan gitu kan? Apalagi di sana kan nggak ada sinyal. Kalau editan kan pasti pakai aplikasi lah atau apalah kayak gitu kan? Kita harus download dulu. Nah itu benar-benar real gitu loh bang, dari seberang danau batu, pak gitu. Mungkin kalau kena si Sena itu kita nggak tahu tuh bakal ada kejadian apa, kita nggak tahu. Nah setelah itu saya kasih tahu ke si Reza yang lagi masak, dia kaget kan. Itu tadi kata dia nggak percaya kan. Oke, nggak percaya. Nah selanjutnya saya kasih tahu lagi ke si Pak Wanadri itu. Mungkin karena dia seorang Wanadri yang udah biasa di hutan tengah malam, siang malam kayak gitu kan. Mungkin dia udah dengan hal-hal yang kayak gitu dia udah nggak aneh lagi gitu. Katanya gitu. Dari kata ahnya itu dia tuh pengen ini, kayak kalau menurut saya dia tuh pengen biar anak-anak siswanya itu nggak takut, nggak panik atau gimana gitu kan. Soalnya bohong katanya gitu. Yang lainnya denger nih anak-anak yang cewek, coba lihat iya katanya gitu kan. Ya bener ini ya, tapi serius ini bang. Ya serius, masa gue bohong gitu kan. Ya salahnya gue waktu itu
kok dikasih tahu gitu loh pada saat itu. Seharusnya kan kalau menurut di pendakian itu kalau ada kita mengalami kejadian apa-apa, kita ceritakan nanti di bawah. Gitu. Nah, setelah itu ya udah tetap gua masih dalam penasaran, gua ini apa gitu loh bang. Ya udah lanjut lagi di jam 9 pagi, jam 9 atau jam 10-an itu pagi kita lanjut ke Kalimati. Di Kalimati itu emang cuaca waktu itu di kemarau ya, lupa bulannya apa, pokoknya pas musim kemarau bang, yang suhunya itu udah mencapai mungkin hampir minus lah. Dingin banget, sore hari juga udah dingin banget. Di summit itu juga nggak ada kejadian apa-apa bang di summitnya, tapi si Reza itu tiba-tiba turun. Kita udah jalan kan, udah anak-anak Sispala itu sama gurunya, sama kita bertiga sama yang orang-orang lain naik. Mungkin si Reza karena dia fisiknya agak kuat, dia duluan sama anak-anak yang Wanadri itu tadi. Jadi sebagian ada yang di belakang, ada yang duluan. Tiba-tiba dia turun lagi. Turun aja yuk katanya gitu. Lah, kenapa Za? Ya ada bau belerang katanya gitu. Gua nggak mau lah menanggung resiko katanya. Yaudah, pikir gua kan rame ini nih yang masih naik, gue lihat masih rame bang, di bawah juga masih rame, orang-orang juga di depan itu masih rame yang menuju ke atas. Lah dia sendiri yang pulang gitu kan, kok bikin orang down gitu. Udah, Sen lanjut aja gitu. Dia juga si Sena ini sebenarnya udah hampir nggak kuat bang. Jadi pas di pertengahan perjalanan dia tuh udah, tolong pencetin ini jari gua katanya gitu. Gua udah nggak kuat. Akhirnya gue pencetin bang, bener-bener nggak kerasa sama dia tuh, dia udah hampir hipo kan waktu itu. Yaudah, Ceng bangun. Pas dia tidur, Ceng, ayo jangan tidur. Gua tabuk dia. Udah jalan lagi. Akhirnya kita ya sekitar jam 9-an, jam 9 udah siang lah emang, kita sampai di atas. Kita foto, udah turun lagi kan di Kalimati. Kayak biasa aja sih bang sebenarnya, udah nggak ada, saya pikir nggak hal-hal yang mistis yang tadi di Ranukumbolo itu, ya udahlah nanti gua ceritain di bawah gitu kan. Perjalanan kita bongkar tenda itu sekitar jam 5 sore. Langsung mau ke ini Ranupane. Kita nggak bakal ngecamp lagi di Ranukumbolo gitu, langsung pulang. Akhirnya ketemu perjalanan malam dong, gitu sekitar jam 8 malam. Kita hampir mungkin nggak tahu itu di sebelum udah deket perkampungan sih bang sebenarnya, udah deket banget sama perkampungan. Itu di sebelah kiri saya itu mata merah dua, deket banget kayak gini. Nah itu nggak tahu itu hewan atau apa. Tiba-tiba kan si saya ini, gua teriak bang, itu apa yang sebelah kiri? Nah si Sena nyautin juga, si Sena posisi ada di belakang gua gitu kan. Oh iya katanya, gua juga ngeliat katanya. Blup, langsung hilang. Langsung si Reza mungkin dia yang udah tahu banget. Bukan itu kata pantulan cahaya katanya gitu kan. Nah ya udah. Tapi kok pantulan cahaya ini, saya kan orangnya nggak penakut bang. Kok tiba-tiba langsung merinding gitu. Ya udah ngikutin aja apa kata si Reza gitu kan. Ya udahlah mungkin dia nggak mau cerita apa-apa, saya udah feelingnya ke situ. Akhirnya nyampe di mana? Oh ya kebetulan kita bawa porter juga bang ya, bawa porter guide lah satu orang gitu buat membawa beban bawaan kita lah gitu. Nah dia udah duluan posisinya, dia cuma waktu saya teriak itu mata kayak gitu, dia cuma ngelihat aja gini nih ke senternya. Aman katanya gitu. Aman pak gitu. Ya udah turun lagi sampai di Ranupani, barulah kita cerita. Wah jadi
Ya, gue juga ngeliat katanya gitu yang di sebelah ini tiga. Jadi 3 orang ini ngeliat. Iya. Saya, Reza sama si Sena ngeliat itu mata merahnya itu merah, bener-bener merah banget bang. Itu kalau hewan apa ya? Mungkin macan kali ya. Atau serigala ya. Atau ya kita nggak tahu gitu. Atau makhluk astral, saya juga nggak ngerti karena ya itu tadi karena saya kurang percaya dengan makhluk astral, tapi saya percaya adanya dunia gaib, saya percaya gitu bang. Nah setelah itu si bapak itu juga dengerin ini. Si bapak yang Wanadri itu? Bukan. Si bapak Wanadri itu dia belakangan, belum turun. Jadi kita ini turun bongkar tenda duluan bertiga, sama ada teman dari Makassar 2 orang gitu. Jadi berlima, gitu. Tapi mereka ini udah duluan, dia nggak ngeliat. Nah, setelah itu, ya katanya gitu. Makanya tadi saya lihat aman. Ya udah, kalau udah emang aman, udah lanjut lagi. Maksudnya biar kita bahas di bawah, kata si bapak porter itu tadi sama si Reza ini. Ya Le, katanya kalau ada apa-apa di atas itu kita jangan langsung teriak, jangan langsung kita omongin ke teman lagi. Jadi itu nanti malah bikin panik katanya gitu. Oh jadi sebenarnya itu apa Pak gitu. Ya si bapak itu cuma bilang ya itu salah satu penunggu dari Gunung Semeru itu. Katanya sih cuma pengen melepas ini loh bang, maksudnya pengen ngucapin terima kasih atau selamat jalan gitu, ucapan say hello lah, say goodbye gitu buat kita gitu. Ya udah, tapi kan selama di sana kalian nggak berbuat aneh-aneh, jadi ya udah masih dalam aman-aman aja katanya. Gitu aja sih bang. Lanjut kita naik karena saya udah kalau naik kereta itu jenuh lah ya. Iya. Udah kita ini aja nyari pesawat aja. Waktu itu keuangan saya juga masih lumayan lah bang. Jadi kedua teman saya ini dari pergi sampai pulang itu saya ngongkosin dari tiket pesawat, dari jeep semuanya. Saya yang ngebiayain semuanya gitu. Jadi ya udah sih bang. Sepertinya itu aja sih ceritanya. Itu yang kira-kira bang yang nimpuk batu itu sosok apa tuh bang? Apa tiba-tiba batu jatuh atau ada sesuatu yang nimpuk gitu? Jadi mungkin bisa jadi ya mungkin petakilan kita itu di sana. Kita kan ya gegayaan sih, namanya anak muda bang gitu kan, ya pengen dilihat di kamera itu lebih keren gitu kan, pengen nyobain HP baru gitu kan. Oh HP baru nih bisa slow motion gitu kan. Ya mungkin kesel kali ya penunggu di sana itu, jadi dilempar. Tapi bener-bener orang kalau ngelihat itu kayak katanya pantulan sendal lah, batu dari pantulan sendal. Tapi kalau saya yang berada di sana, saya mengambil sendiri video itu nggak ada batu yang melayang ke udara, nggak ada. Jadi asli kelihatan dari kamera itu dari seberang danau. Iya. Waktu itu juga kan masih musim batu bang ya, musim batu akik. Ya. Nah kata orang coba cari katanya gitu. Lu nggak cari, udah dicari itu batu tuh nggak ada. Jadi modelnya itu agak ini bang. Jadi kayak model sendal. Jadi agak pipih, tapi hitam dia. Kayak gini nih, ada lekukannya. Model kalau kita cut, ya bukan cut, maksudnya kalau kita pause, itu kelihatan banget itu batu tek jatuh di depannya itu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan biar netizen atau subscribernya dari Bang Badru Caps Lock ini nanti ngeliat, saya pengen tahu nih, atau ada anak indigo lah yang ngeliat dari video ini dan cerita ini. Dari dulu rasa penasaran saya pengen tahu ini bener batu atau dilempar oleh makhluk gaib itu tadi.
Tapi kalau saya, ya itu tadi saya balik lagi, saya ulang lagi. Itu saya lihat emang nggak ada batu sama sekali Di lokasi itu. di lokasi itu, atau dilempar dari seberang itu nggak ada, atau bunyi batu jatuh tuh nggak ada. Iya. Itu aja sih, Bang. Rasa penasaran saya sampai saat ini masih belum terpecahkan gitu loh. Mungkin ada anak indigo atau anak yang memiliki indera keenam bisa membaca itu lemparan batunya dari mana, dari alam gaib atau dari apa, saya nggak ngerti. Oke. Itu aja, Bang. Itu aja. Oke, begitu aja cerita dari Bang Ale. Buat temen-temen yang bisa melihat ya Bang ya, Ya. atau yang indigo punya indera keenam dan bisa melihat sosok batu itu, tolong komen di video ini ya Bang. Ya. Mungkin Bang Ale juga masih penasaran entah itu apa. Ya kembali lagi, dimanapun kita berada, dengan siapapun, jangan lupa dijaga sikapnya, selalu baca doa, apalagi Bang? Bawa turun sampahmu. Iya, bawa turun sampahmu, lupakan kenanganmu bersama. Iya. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Tamu spesial dari host Jejak Backpacker Indonesia. Jangan lupa apa Bang? Subscribe channel Dan YouTube Jejak Backpacker dan Badru Caplok juga ya. Iya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Oh, nah nih.